Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari dua mahasiswa pengendara motor asal Sukorejo tewas tertabrak truk, hingga gas nyangkut sedang tabrak dua orang dan tiang reklame di kota Pasuruan. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Dua mahasiswi Pasuruan tewas dalam tabrakan beruntun di Jalan Malang, Surabaya. Kecelakaan yang melibatkan dua motor dan truk itu juga menyebabkan dua orang terluka parah. Dua korban tewas yakni pengendara dan penumpang Honda Beat Nopol N4049 TOR bernama Robiul A 20 tahun dan Faizatul Munawaroh 22 tahun warga Dusun Mulaan, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Sedangkan dua korban luka pengendara dan penumpang motor Honda PCX Nopol W6629ZW, JA 37 tahun pria asal desa Karangsoko Trenggalek dan FI 33 tahun perempuan asal desa Pucanganong Sidoarjo. Kanit Gakum Polres Pasuruan Ibda Gunevi menjelaskan, kecelakaan bermula saat truk Nopol N8740EA yang dikemudikan Tohar, warga Samisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, berjalan dari arah selatan ke utara. Sesampainya di TKP, secara tiba-tiba motor Beat berjalan keluar dari gang Desa Ngadimulyo. Karena muncul tiba-tiba dari gang, motor kemudian tertabrak dan terseret sampai masuki jalur berlawanan. Kemudian truk tertabrak motor Honda PCX dari arah utara ke selatan. Akibat kejadian itu, pengemudi dan penumpang Beat tewas di lokasi, sedangkan pengemudi dan penumpang Honda PCX terluka dan dirawat di rumah sakit. Kecelakaan diduga karena pengendara Beat kurang konsentrasi dan tidak mengamati kendaraan dari arah kanan saat keluar gang. Pemkab Pasuruan tahun ini masih melanjutkan pembangunan gedung perkantorannya. Setelah kantor bupati dan sejumlah kantor organisasi perangkat daerah atau OPD di Kompleks Raci, Pemkab memastikan markas pemadam kebakaran atau damkar dan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Pembangunan markas dan kantor itu sudah disiapkan 20 miliar rupiah. Pembangunan markas damkar ini sebelumnya sempat menuai sorotan, sebab anggarannya jumbo karena diperkirakan mencapai 25 miliar rupiah. Bahkan anggota Dewan di Parlemen menilai pembangunan markas damkar hanya pemborosan anggaran, meski pada akhirnya pembangunannya tetap disetujui. Haryo Hartoko, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUSDA Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mengatakan, pembangunan markas damkar dipastikan direalisasikan tahun ini. Direncanakan gedung tersebut nantinya satu paket dengan kantor BPBD. Haryo menyebutkan, pembangunan tersebut dialokasikan dari dana APBD sebesar 20 miliar rupiah, berkurang sedikit dari dana yang digembar-gemborkan sebelumnya sebesar 25 miliar rupiah. Pembangunan diperkirakan bakal dilakukan perkiraan antara Maret hingga April, tentunya setelah lelang proyek selesai. Saat ini pihaknya tengah menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk persiapan lelang. Lokasi markas damkar telah ditentukan, rencananya di utara Masjid Gus Dur, Kecamatan Keraton. Pemkab Pasuruan memiliki aset di sana untuk dibangun perkantoran. Pria pencari rongsokan meninggal tertabrak truk di Jalan Raya Warungdowo, Kecamatan Gonang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Rabu 1 Februari. Menurut keterangan polisi, kejadian ini terjadi setelah korban selamat 43 tahun terjatuh dari sepeda anginnya. Korban terjatuh setelah mencari rongsokan di wilayah Gonang Wetan sejak pagi hingga pukul 9. Ini terlihat banyaknya karung plastik yang terikat di sepeda angin miliknya. Selamat terjatuh dari sepeda anginnya dikarenakan penyakit ayan yang dimilikinya kambuh, sehingga korban tak bisa mengontrol laju sepeda anginnya dan terjatuh di sisi kanan jalan. Ibtu Prasetyo, Kanit Gakum Satlantas Polres Pasuruan Kota mengatakan, dari arah berlawanan terdapat truk tangki berwarna merah bernopol S8187RA yang tidak sempat menginjak rem, dan akhirnya korban tertabrak moncong truk. Prasetyo menambahkan bahwa korban mengalami luka berat di bagian dada dan kepala. Setelah tertabrak, korban masih dalam keadaan selamat dan langsung dibawa ke Puskesmas Rangge. Akibat peralatan kurang memadai, Selamat pun langsung dirujuk ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan. Namun nyawanya tak bisa tertolong dan meninggal dunia saat sedang menjalankan perawatan. Korban meninggal dunia di rumah sakit, sedangkan untuk barang bukti truk tangki dan supirnya sudah diamankan di Polres Pasuruan Kota. Jalur Surabaya-Malang sempat tersendat Kamis 2 Februari pagi. Ini setelah terjadi kecelakaan lalu lintas di ruas jalan Lemah Bang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Sebuah kontainer Nopol B908 SYM bermuatan kelapa, bagian tempelannya lepas dari kemudi, sehingga tempelan beserta peti kemasnya jatuh dan terguling ke badan jalan di lajur lambat. Informasinya, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 2.30. Kendaraan tersebut diketahui dikemudikan Dwi Eko Yoni Widodo, 47 tahun, asal Tambak Sari, Surabaya. Dia mengemudikan seorang diri. Kontainer tersebut melaju dari arah utara ke selatan. Sesampainya di TKP, roda kiri melintas di bahu jalan dan selanjutnya oleng.
tempelannya lepas dan terguling bersama kontainernya ke jalan. Dari olah TKP dan keterangan sejumlah saksi-saksi, penyebab kecelakaan karena kurang kehati-hatian sopir kontainernya. Diduga sopir truk mengantuk sehingga menyebabkan truk yang dikendarainya oleng. Pagi harinya, sesaat setelah kejadian, petugas dari Pos Lantas Purwosari berada di TKP melakukan pengaturan arus lalu lintas agar tidak macet. Ini dilakukan sembari evakuasi. Sopir kontainer Dwi Eko Yoni Widodo mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui penyebab dari hal yang dialaminya. Akibat gas nyangkut, pengendara mobil sedan tabrak sepeda motor Jumat 3 Februari. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Untung Surapati, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Sedan dengan nomor polisi AE1226EG ini dikendarai oleh Ahmad Zaki Ferdianto, 31 tahun, warga Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Sedangkan pengendara sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi N6234XW dikendarai Fepti Mulyaningsi, 27 tahun, warga Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Pengendara motor membonceng satu orang wanita yang bernama Agustina Dewi Sekarwati, 27 tahun, warga Purwosari. Keduanya ditabrak dari arah belakang. Kanit Gakum Satlantas Polres Pasuruan, Ibtu Prasetyo mengatakan bahwa mulanya kendaraan sedan berjalan dari arah barat menuju timur. Sesampainya di lokasi, pedal gas kendaraan sedan menyangkut tidak bisa kembali, sehingga Zaki tidak bisa mengendalikan laju mobilnya dan menabrak kendaraan sepeda motor yang berhenti menunggu lampu traffic light. Tak cukup di situ, kendaraan sedan pun terus melaju hingga menabrak tiang reklame yang berada di sisi kiri jalan. Setelahnya, kendaraan sedan menyangkut di antara tiang reklame dan tiang traffic light. Kendaraan sepeda motor juga ringsek terbelah menjadi dua setelah ditabrak. 3 orang yang kecelakaan mengalami luka ringan dan telah dirawat di RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan. Total kerugian material 9 juta rupiah dan papan reklame yang bengkok setelah ditabrak.